Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Ma ba'da. Para pemirsa KM5 channel yang dimuliakan Allah. Mari kita melanjutkan kajian kita tentang fikih, di mana fokus kita sejak kemarin tentang bab zakat. Selanjutnya yaitu tetap masih bab zakat, tapi pada pertemuan kali ini kita mengkaji zakatnya emas, dan juga kalau memungkinkan nanti diteruskan zakatnya zuhud. Namun sebelumnya sebagaimana biasa jangan lupa mohon sedekah subscribe untuk KM5 channel, di mana KM5 channel ini adalah salah satu atau channel resmi PCNU Bangil. Baik, mari kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa adalaina min barakatihi wa karamatihi fid dharain amin. Faslun tawi kilah fasal wa nisabud dhahabi ishruna mithqalan. Tawi nisab emas ishruna iku 20 mithqalan. Apane mithqal? Pasal ini menjelaskan tentang nisabnya emas, batas minimal seseorang mengeluarkan zakat ketika mempunyai emas, yaitu 20 mithqal. Lalu berapa satu mithqal itu? Nanti kita jelaskan secara rinci. Tahdidan kelawan pasti biwazni Makkah, kelawan timbangan Makkah. Wal mithqal utawi mithqal dirhamun iku sak dirham wa salah satu asba'i dirhamin lan 3/7 dirham. Jadi satu miskol secara pasti 20 miskol ya, 20 miskol secara pasti dengan menggunakan timbangan Makkah. Dan satu miskol itu berapa? Satu miskol itu 1 dirham 3/7 dirham. 1 dirham tambah 3/7 dirham. Gampangnya kalau sudah dikonversi ke timbangan Indonesia itu yaitu jumlahnya 77,50 gram. Itu batas minimal seseorang mengeluarkan zakat emas. Itu sudah dikonversi ke timbangan Indonesia. Wa fihi kubu tetap ing dalam nisab emas. Ai nisabud dhahabi tegese nisabid dhahabi tegese nisab emas. Rubu'ul usyuri ku 1/4 1/10. Wa huwa utawi rubu'ul usyur nisfu misqalin iku separuh misqal. Jadi berapa zakatnya? Zakatnya yaitu jumlahnya 1/4 1/10. Jadi kalau misalnya ya, ini 10 juta, maka 1/10-nya adalah 1 juta. Kemudian 1/4-nya 1.250.000. Itu adalah rub'ul usyur. 1/4-nya 1/10. Dari 10 juta hanya 205. Itu hitungan yang gampang. Wa fi malan iku tetep ing dalam barang zada kang ngluwi apa sima ala 20 mithqalan ing atase 20 mithqalan apane misqale bihisabihi iku kelawan hitungane ya si mazada. Wa ing qala lan senajan sethithik apa azza itu apa perkara kang tambah. Atau pertambahannya itu ya dikalkulasi, misalnya lebih dari 77,5
0,50 gram, maka selebihnya kalau misalnya 1 tahun dikalkulasi seberapa. Nah, di situ mengeluarkan rubul usur atau 2,5%. Wanisabul wariki utawi nisabe perak dikasirahi dengan dibaca kasroroknya wa huwa utasi warik iku al-fiddah, iku perak. Warik itu perak. Mi'ata dirhamin iku 200 dirham. Wa fihi lan iku tetep ing dalam nisabul warik. Rubul usuri iku 1/4 1/10. Wa huwa tasirubul usur khamsatu darahim iku 5 pira-pira dirham. Wa fi malan iku tetep ing dalam barang zada kang ngeluwi sima alal mi'ataini ngatasi 200 bihi sabi kelawan hitungannya sima zada. Berikutnya yaitu nisabnya perak. Nisabnya perak itu batas minimal seorang mempunyai perak dikeluarkan zakatnya. Kenapa harus dikeluarkan zakatnya? Karena di dalam Al-Quran disebutkan fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Karena harta seseorang, kekayaan seseorang, di situ bukan milik sempurna milik dia. Di dalam harta itu sebenarnya terdapat milik orang yang meminta-minta dan juga orang al-mahrum. Mahrum itu adalah orang yang dialing-alingi, artinya orang yang fakir atau miskin. Sedangkan perak itu berapa batas minimal seorang mengeluarkan zakatnya, yaitu kalau sudah dikonversi ke timbangan Indonesia itu jumlahnya 542,35 gram. 543 ya, 543, katakanlah 545 gram baru seseorang mengeluarkan nisab. Berapa nisabnya? Rubul usur, yaitu 2,5%. Tinggal mengalihkan, kalau misalnya sekarang harganya perak 200 atau harganya emas per gramnya itu 400, maka kalau emas dikali 77 gampangnya kali 78 lah kalau dibulatkan. Tinggal mengalihkan 400 kali 78, kemudian 2% daripada itu dikeluarkan untuk zakat. Wa in qala lan sanajana setiti apa azza itu perkara kan tambah. Wala syai'an lan ora ana suwi-wiji ku maujud fil mangsusi dalam perkara kang den campur min dhahabin saking emas atau fiddatin utawa perak hatta ya bulwa sehingga temu apa khalisu apa murni ya si mangsus hisaban ing nisab. Berikutnya yaitu tidak ada zakat di dalam sesuatu yang atau logam atau yang lain dicampur dengan emas atau perak. Misal ada besi kemudian dicampur dengan emas, atau logam dicampur dengan emas dibuat uang. Maka di situ tidak ada kewajiban untuk membayar zakat selama dengan garis bawah, selama emasnya itu ketika dimurnikan itu belum mencapai nisab. Kok ternyata ditimbang emasnya itu mencapai nisab, ini sudah beda lagi. Di situ kewajiban untuk mengeluarkan ini al-mangsus. Ini biasanya uang-uang itu dulu uang dari 500-an, 1000 dulu sekitar tahun 93 itu ada campuran emas. Cuma emasnya sedikit di Indonesia itu. Kalau dirham beda lagi. Dirham itu kalau zaman dulu itu pakai emas. Kalau sekarang di Mekah sendiri pakai real. Wala yajib bulan orang wajib fil hulli ing dalam perhiasan al mubahi kang den warnakan apa zakat. Ini tadi menjelaskan tentang emas dan perak. Kemudian sekarang ada penjelasan bias daripada itu. Kalau pertanyaannya, kalau bagaimana seseorang itu kalau menyimpan emas dan perak ternyata dibuat perhiasan, baik itu kalung, gelang atau ali-ali. Nah, yang semacam itu di sini ditegaskan maka tidak wajib bagi perhiasan yang diperbolehkan. Maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Artinya apa?
emas dan perak itu perhiasan bagi orang perempuan. Sehingga orang perempuan ketika menyimpan gelangnya, menyimpan ali-alinya atau menyimpan kalungnya mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat kalau semisal sudah mencapai nisab. Wa amal muharram anaku hutai hulli atau perhiasan kang den haramaken kasiwarin kaya gelang wa khulqalin lan kaya apa hinggel lirajulin kadhe wong lanang wa rumsak lan wong pandu fatajibu zakatu fihi kaya wajib zakat. Ini dalam sih kabeh siwar khulqal kemudian sebagainya. Beda kalau ternyata emas itu dipergunakan untuk perhiasan yang perhiasannya dipakai oleh orang laki-laki. Kenapa? Karena orang laki-laki itu tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan emas dan perak. Maka ketika dia menggunakan perhiasan itu, maka dia kena justifikasi atau kena hukuman, dia harus membayar zakat. Kena konsekuensi dari menggunakan emas itu, dia harus membayar zakat. Atau dia menggunakan perak. Seberapa? Sampai 44 atau 45 gram. Maka dia harus mengeluarkan zakat 2,5 sen. Nah, saya kira sudah jelas bahwa untuk orang perempuan yang menggunakan perhiasan, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat karena ini memang orang perempuan memang diperbolehkan untuk menggunakan emas dan perak sebagai perhiasan. Saya kira demikian untuk bab zakat emas. Lalu kita langsung lanjutkan nisabuz zuruk. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawi kila fasal wa nisabuz zuru'i utawi nisabiz zuruk atau tanduran wasimar lan woh-wohan iku khamsatu ausukin iku 5 pira-pira wasak. Sekarang kita pindah pasal, pindah bab tentang nisabnya zuruk. Tanduran macam-macam. Kalau kemarin itu ada kacang Arab, kemudian ada gandum, kemudian ada beras, ada gabah dan lain sebagainya. Maka kita sekarang secara detail, kalau kemarin ada juga pembahasan kemarin, cuma kemarin bahasnya hanya sebatas global saja. Sekarang secara detail kita membahas tentang nisabnya zuruk, nisabnya pertanian, taman pertanian. Baik, kita lanjutkan. Berapa nisabnya zuruk? Yaitu 5 ausuk. Berapa 5 ausuk itu? Kalau ukuran Indonesia, maka di dalam konversi Indonesia, setelah dikonversi ke timbangan Indonesia, 1 wasak itu ya, jangan dari wasak. 1 wasak itu sebanyak 188,712 liter. Anggap saja 189 liter. Atau kalau misalnya dibuat ukuran, saya mungkin perlu diperjelas lagi ya, bahwa 1 wasak itu bukanlah ukuran kilogram, akan tetapi ukuran wasak ataupun sok ataupun mut, sebagaimana kemarin disampaikan bahwa 1 wasak itu kalau dibuat kubus gembreng misalnya, dibuat ukuran seberapa besarnya, kan di sini kurang lebih 57,32 cm, 58 lah. Jadi kalau panjenengan mau membuat ukuran takeran itu 5,58 cm, 58 cm persegi dan kubus. Nah, disitulah namanya 1 wasak. Nah, itu kalau dikonversi ke literan jumlahnya menjadi 188 atau 189 liter. Ini, nah, seberapa kemudian zakatnya
zuru yang harus dikeluarkan atau thimar 5 kali itu. Jadi kalau 5 kali ukuran kubus tadi, 5 kali itu jumlahnya berarti sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Kayak panen kok ternyata sudah mencapai 5 wasak, maka dia harus mengeluarkan zakat. Ini penting mungkin disampaikan karena ini berkaitan dengan sifatnya bukan tahunan tapi bisa musiman. Dan musiman itu kalau padi itu musimannya 1 tahun bisa 3 kali. Sehingga masalah yang seperti ini bisa disikapi dan juga bisa disampaikan, perlu juga disampaikan. Lafat ausuk iku minal wasaki saking lafat wasak, masdarun iku masdar, wasak itu masdar, ausuk itu jamaknya. Bimanal jam'i kelawan maknai jamak. Lafat wasak itu lafadznya masdar mufrad cuma maknanya jamak. Kenapa dikatakan makna jamak? Li'annal wasak, karena sak temene wasak ya jima'u si'an. Si'ana iku ngumpulaken apa sih? Wasak asi'ana ing pira-pira sok. Kenapa walaupun kalimatnya itu mufrad masdar kok dikatakan bimakna jamak? Karena di dalamnya terdapat beberapa sok. Satu sok itu kemarin dikatakan satu sok jumlahnya kurang lebih 7 on. Wahia utayasi khamsatu ausukin alfun iku 1.600 mi'atiritlin bil iraqi itu 1.600 liter bil iraqi kelawan takaran. Jadi ini kalau seandainya atau bukan seandainya jenengan sekarang panen padi, maka seberapa yang harus dikeluarkan zakatnya? Gabah misalnya. Setelah dikonversi ke ukuran Indonesia, maka telah ditemukan oleh para ulama terdahulu itu jumlahnya 1.323 atau 23,132. Kalau digampangkan 1.324 kilogram. Di 1 ton lebih, 1 ton 3 kintal atau 1 ton 3 kintal setengah lah. Itu baru seseorang mengeluarkan zakat. Jadi kalau 1 ton belum mengeluarkan zakat, itu berupa gabah. Kalau ternyata setelah diseleb kemudian jadi beras seberapa? 816 kilogram. Maka baru mengeluarkan zakat. Zakatnya seberapa? Tergantung kalau ternyata menggunakan cara mengairinya dengan hujan, maka 10%. Kalau ternyata menggunakan alat-alat seperti singkal dan lain sebagainya itu hanya 5%. Saya kira itu tentang zakat emas dan juga sekelumit tentang zakat zuruk, di mana zakat zuruk dan emas ini insya Allah bukan seperti bulan puasa zakat fitrah, ini malah lebih intensinya lebih kerap daripada fitrah, karena fitrah itu hanya satu tahun sekali, tapi kalau ini biasanya hitungannya setiap panen seorang mengkalkulasi. Saya kira demikian, semoga bermanfaat bagi kita. Allahumma waffiq. Assalamualaikum.